Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasima Amanda dengan NIM 245211225. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ilmu fikih, sejarah ilmu fikih, dan perbedaannya dengan usul fikih. Ilmu fikih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Yang pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris. Sehingga dengan demikian, fikih merujuk pada pengertian bidang studi atau cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, dipakai dalam arti hukum itu sendiri. Yang kedua, dipakai dalam arti hukum itu sendiri. Dan paralel dengan istilah law dalam bahasa Inggris. Dalam arti ini, fikih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku baik berasal langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalam hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Umumnya dalam praktik fikih ini, dalam arti yang kedua ini dipakai secara identik dengan syariah Islam. Tujuan ilmu fikih secara umum adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni segi pembuat hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang kedua, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Fikih mencakup beberapa aspek kehidupan. Yang pertama ada ibadah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta tata cara yang harus diikuti. Yang kedua ada muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia. Muamalah mengatur sebagaimana hubungan antar individu dan masyarakat dalam konteks ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. Selanjutnya yang terakhir ada akhlak atau pedoman dengan tentang perilaku dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum Islam atau ilmu fikih. Sumber hukum Islam atau syariah Islam terdiri dari yang pertama ada Al-Quran. Mengapa sih Al-Quran ini menjadi sumber utama hukum Islam? Pada garis besarnya, Al-Quran mengajarkan tentang ajaran tentang kepercayaan atau akidah, ketauhidan atau keesaan Allah, kebatilan paham syirik, kemunafikan, kefakiran, dan sebagainya. Alasan yang kedua ada sejarah tentang umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai cermin perbandingan dan untuk menarik pelajaran, yakni bagaimana kesudahan umat yang durhaka dan bagaimana keadaan umat yang bertakwa. Yang ketiga, ada informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa depan atau masa yang akan datang. Misalnya hari kiamat, hari kebangkitan, mahsyar, surga, dan neraka. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan hukum yang bertautan atau yang menyangkut ibadah dan muamalah. Yang kedua ada al-hadis, adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang meliputi sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan
yaitu dalam arti membenarkannya atau takrir. Yang ketiga ada ijma' adalah apabila ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumannya. Berarti lahirnya ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir ada qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara. Kemudian hukum ini diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya. Sejarah ilmu fikih dalam masyarakat muslim. Fikih dipahami bukan hanya sebatas aturan formal yang mengatur interaksi antar manusia, tetapi memiliki pengertian yang sangat luas, menyangkut aturan perihal etika, estetika, dan soal ketatanegaraan. Fikih merupakan totalitas aturan yang ditetapkan dalam segenap aspek kehidupan. Karena kedudukannya menjadi demikian memusat sehingga turut menentukan pandangan hidup dan tingkah laku masyarakat muslim. Pada sejarahnya, pada saat periode pertumbuhan atau periode pertama, yaitu ilmu fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam di dunia ini. Awal perkembangannya pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk zaman Rasulullah ya, sejak pertama kali Islam itu hadir. Karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia, pada periode ini Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dan As-Sunnah. Yang kedua ada periode pembinaan, adalah pada masa sahabat Nabi atau Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, berawal pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dan berakhir pada masa Bani Umayyah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa saat ini menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah. Bagaimanapun problematika sosial akan berkembang dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini, banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi Muhammad hidup. Otomatis, para sahabat melakukan ijtihad, yaitu memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat, dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama. Sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Pada periode ini juga belum ada modifikasi fikih secara khusus ya. Yang ketiga ada periode kebangkitan, berlangsung pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam catatan sejarah, fikih Islam periode ini berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu pada 41 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Pada periode ini, ilmu fikih telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Banyak ulama yang tekun dan serius melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, terutama tentang syara atau tentang hukum ilmu fikih. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid, dan hasil ijtihad mereka yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan tindakan dengan perilaku manusia. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah seperti zakat, puasa, sholat, muamalah, interaksi sosial dan ekonomi. Yang ketiga etika dan moral. Ilmu fikih memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Terdapat berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ilmu fikih seringkali menghasilkan fatwa dan keputusan hukum yang dapat diikuti oleh umat Islam dalam situasi tertentu.
Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, metode, dan sumber-sumber hukum Islam. Usul fikih berfokus pada bagaimana hukum-hukum Islam ini ditetapkan, diinterpretasikan, dan diterapkan. Tujuan usul fikih mengembangkan pemahaman tentang cara hukum ditetapkan. Contohnya, usul fikih pembahasan tentang kaidah, qiyas, jenis-jenis ijma, dan metode istinbat. Dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita. Lebih kurangnya saya ucapkan minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.